Efek diizinkannya mudik tadi pertanyaannya ya Mas Gibran ya, bersamaan dengan penurunan level, PPKM tentu saja cukup besar, terutama kalau dilihat dari mungkin mobilitas massa yang bisa terjadi ya. Apalagi setelah 2 tahun absen nih Mas Gibran. Sederhananya karena berangkat dari, basis yang rendah atau low base, banyak usaha yang akan mengalami, lonjakan tinggi di tahun ini. Misalnya tadi seperti yang Mas Gibran sudah sebutkan ada usaha ekonomi transportasi, retail, supermarket, consumer staples mungkin ya, kuliner serta wisata, juga telekomunikasi mestinya juga mengalami, peningkatan cukup baik ya, di usahanya. Istilahnya Mhm dia normalisasi lagi kembali ke pre-pandemic level ya. mhm. Tapi seberapa cepat Bu Made kalau prospek untuk recovery dari sektor-sektor yang selama ini terdampak? Seberapa cepatnya kayaknya sih kita udah mulai melihat beberapa tanda-tandanya ya, Mas Gibran. Dari beberapa Mhm juga laporan keuangan, kemudian juga ada beberapa conference yang kami, datangi untuk beberapa emiten, di sektor ini. Mereka juga sudah menceritakan bahwa ada sign of the recovery, di perekonomian saat ini ya. mhm Namun memang sayangnya kita di first quarter ada kejutan di Omicron ya. Kita ke-hit, mhm dengan Omicron, kemudian sekarang PPKM levelnya udah diturunkan, mudah-mudahan akan berlanjut, di kuartal kedua ini ya, untuk, mhm membukukan kinerja yang lebih baik, mhm. Tapi demikian. bagi perusahaan aset manajemen dari sektor-sektor yang selama ini tertekan dan juga kalau masuk kepada emiten-emitennya, yang mana yang cukup menarik untuk mulai dikoleksi, Bu? Kalau itu mungkin kita berangkat dari, asumsi awal ya, kalau boleh saya Mhm cerita dikit ya Mas Gibran ya. Kalau di asumsi di awal tahun kan kita melihat, pelaksanaan vaksinasi yang dimulai di 2021 sebenarnya sudah berjalan sangat baik ya. Namun masih dikejutkan dengan munculnya Omicron seperti tadi saya sampaikan. Serta juga faktor ketidakpastian masih cukup besar karena adanya potensi, kenaikan suku bunga The Fed waktu itu di awal-awal tahun. Dan setelah Amerika dan negara maju lainnya mulai mengalami inflasi tinggi. Jadi di awal tahun sebenarnya cukup cautious ya Mas Gibran. mhm Portfolio juga disusun, tidak terlalu agresif, optimis tapi mhm berhati-hati, kurang lebih mhm demikian istilahnya. Nah, menjelang lebaran di kuartal 2 ini secara taktikal tentunya kami suka, sektor-sektor konsumsi, transportasi, jalan tol yang akan sangat diuntungkan dari reopening ekonomi aktivitas ini. mhm. Oke, sektor Ya, consumer utamanya ya, karena kita ketahui bahwa betul. domestic consumption juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan itu diharapkan juga terjadi di kuartal kedua di tahun 2022 ini. Tapi melihat Yes. kalau secara domestik mungkin kita akan terbantu dengan, pola konsumsi masyarakat yang biasanya terdorong di momentum Ramadan dan juga Idul Fitri. Tapi secara global juga ada sebuah katalis sebenarnya yang, tidak cukup enak. Ketegangan geopolitik masih mungkin akan terus terjadi, sepanjang itu terjadi seperti apa sebenarnya, Anda melihatnya? Oke, ini memang ada 2 kombinasi menarik ya, domestik Mhm maupun, juga internasional, dinamika internasional ya, Mas Gibran. Kalau di domestik seperti tadi saya, ceritakan bahwa, kita tuh sebenarnya pre-pandemic level ya, 40-50% pendapatan dari beberapa sektor itu tuh, ada di kuartal kedua sebenarnya Mas Gibran. Jadi sebenarnya timing untuk reopening activity tahun ini tuh cukup cukup, baik ya di kuartal kedua ini. Karena teman-teman di sektor tersebut akan menikmati the biggest chunk of their income itu di kuartal kedua ini. Itu satu. Tapi yang kedua, di sisi lain international tension, geopolitical tension yang kita sekarang lihat di Rusia Ukraina menyebabkan memang spillover-nya adalah commodity price akan semakin tinggi. Itu juga mhm sudah mulai cukup dirasakan oleh beberapa negara di belahan dunia yang lain ya. Mungkin juga pelan-pelan akan dirasakan oleh Indonesia karena memang high prices itu memang akan menyebabkan katakanlah raw material beberapa produksi di Indonesia juga akan terpengaruh. Nah, itu mhm. juga memang harus faktor yang akan sangat diwaspadai.